Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, kemudian orang ini kembali lagi, "Wahai Rasul, wasiati aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang ini ketika dia minta wasiat lagi kepada Nabi, dia itu sebenarnya ingin wasiat yang lebih apa? Yang lebih besar. Jadi kalau antum datang ke orang, ke Ustadz, ya berikan wasiat sama saya Ustadz. Ya. Ustadz misalkan mengatakan jangan marah. Kemudian apa lagi Ustadz? Kita ketika mengatakan apa lagi Ustadz, kita pengennya apa? Pengennya wasiat yang lebih tinggi lagi, yang bisa kita jalankan. Ternyata Ustadz itu mengatakan lagi la taghdab. Beginilah apa yang dilakukan oleh sahabat. Dia datang kepada Nabi, "Wahai Rasul, wasiati aku." "Wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku." Maka Nabi mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Kemudian dia ingin lagi diberikan wasiat yang lebih besar daripada itu. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, la taghdab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain ya bersabda, "Ya Nabi Allah." Ada ya orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang aku lakukan, aku akan dimasukkan ke dalam surga. Wala tuksir alayya. Namun amalan tersebut jangan banyak-banyak wahai Rasul. Jadi nasihatnya jangan banyak-banyak, atau amalan tersebut jangan banyak-banyak. Maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Itu saja, jangan marah. Ketika seorang enggak marah, maka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, ada orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubaiduni min ghadabillah azza wajal." Wahai Rasul, apakah yang dapat menjauhkan aku dari murka Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menahan marah itu adalah masalah yang penting, yang jangan kita remehkan. Menahan marah adalah masalah yang penting, yang tidak boleh kita remehkan. Karena dengan kita tidak marah, kita bisa masuk ke dalam surga. Dengan kita tidak marah, kita bisa jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang penting, jangan kita jangan kita remehkan. Karena sebaliknya marah itu ya, kalau kita marah maka akan mengumpulkan banyak keburukan. Kalau kita marah akan mengumpulkan banyak keburukan. Banyak orang itu gara-gara marah akhirnya dia cerai. Benar nggak Pak? Dia marah, ujung-ujungnya cerai. Kemudian juga gara-gara marah akhirnya terjadi pertikaian yang kemudian berujung kepada pembunuhan. Ini akibat daripada Akibat daripada marah. Maka menahan marah itu masalah penting yang jangan kita remehkan. Kemudian apa makna daripada jangan marah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita harus membuang marah sejauh-jauhnya dari diri kita? Bukan. Karena marah itu nggak bisa kita nggak bisa kita buang. Dia akan senantiasa ada pada diri kita seperti lapar. Kita lapar, ini nggak bisa dibuang jauh-jauh. Kita makan, nanti lapar 3 jam 4 jam lapar lagi. Apalagi orang Indonesia katanya nggak bisa kalau sarapan itu kecuali nasi. Kalau sarapannya cuma gorengan, sejam 2 jam sudah lapar lagi. Ya. Sama juga seperti syahwat. Syahwat itu nggak bisa nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dibuang. Ya, namanya laki-laki, ya meskipun sudah nikah, kalau ngelihat wanita cantik, seksi, mesti muncul syahwatnya.
Juga kalau ngelihat istrinya berdandan cantik, dia akan muncul apa? Syahwatnya. Nggak bisa dia apa? Nggak bisa dia hilangkan. Sama seperti marah. Maka apa maksud daripada jangan marah? Maksud daripada jangan marah, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah hiasi dirimu dengan akhlak yang mulia. Hiasi dirimu dengan apa? Akhlak yang mulia. Itu makna daripada jangan marah. Hiasi dirimu dengan akhlak yang mulia, yaitu yang bisa membentengi diri ini dari apa? Dari marah. Di antara akhlak yang mulia yang harus kita terhiasi dengan hal tersebut supaya kita tidak marah, yang pertama adalah mudah memaafkan dan cepat melupakan kesalahan orang lain. Jadi kita kalau misalkan dizolimi, disakiti sama orang, supaya kita tidak cepat atau tidak marah, maka yang pertama kita apa? Segera untuk apa? Memaafkan. Memaafkan itu jangan kita tunda-tunda. Nanti ajalah saya maafin dia. Kalau kita tunda, yang muncul apa? Dendam. Setan akan datang. Masa kamu mau maafin dia? Kamu udah disakiti loh. Ya, kamu sudah dizolimi. Kalau kamu maafkan dia, kamu cemen. Akhirnya apa? Nggak jadi memaafkan. Kalau ada orang minta maaf sama kita, dia merasa telah menzolimi kita, dia datang minta maaf ya, maka cepat-cepat kita apa? Untuk memaafkan. Dan juga kita segera melupakan kesalahan orang yang telah menzolimi kita. Misalkan suami istri, ya, suami istri pasti sering ketemu, ya, sering cekcok, istrinya sering marah, ya, suaminya sering buat kesalahan. Maka disarankan istri itu kalau terhadap kebaikan-kebaikan suami, tulisnya di atas batu. Kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami, tulisnya di atas air. Begitupun juga suami, kebaikan-kebaikan istri itu ditulis di atas batu. Kesalahan-kesalahan istri ditulisnya di atas air. Supaya kalau misalkan marah sama istri, ingat masih ada jejaknya. Oh, istriku udah begini, istriku udah begini. Akhirnya nggak jadi apa? Marah. Tapi kalau sebaliknya yang ditulis di atas batu itu apa? Kesalahan. Lagi emosi, apalagi misalkan istri. Kalau suami kan cepat lupa sama apa? Sama kesalahan yang sudah dilakukan. Namanya orang itu secara umum sama kebaikan diingat-ingat. Ngasih tetangga cuma kuah sayur aja apa? Diingat-ingat. Tapi kalau kesalahan apa? Secara umum cepat dilupakan. Ya, suami begitu, cepat lupakan apa? Kesalahan yang dia pernah perbuat sama istrinya. Karena mungkin suami ya ingatnya cuma utang, ingatnya cuma bisnis, ya. Sehingga ketika dia buat salah sama istrinya langsung apa? Marah-marah dan terkadang menyebutkan seluruh keburukan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Disebut kamu begini mas, kamu begini mas, sebut panjang. Ya, ini gara-garanya apa? Nyatat kesalahan suami di atas batu. Harusnya yang dicatat itu adalah kebaikan dan kesalahan itu ditulisnya di atas air, ya, supaya cepat dilupakan. Kalau kita lupa sama kezoliman orang, maka kita akan lebih mudah untuk apa? Memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, akhlak yang harus ada pada diri kita supaya kita ini nggak marah adalah wajah yang selalu dipenuhi senyuman. Kita kalau ketemu orang senyum, ya. Maka kalau kita senantiasa senyum ketemu orang, apalagi ditambah ketika ketemu itu kita salaman, maka ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa, dampak yang sangat apa? Luar biasa. Ini memberikan apa? Pengaruh, akan menghilangkan buruk sangka, ya. Coba aja kita buruk sangka sama orang, kita pengen marah sama dia, tapi begitu dia ketemu, ya, ketika kita ketemu sama dia yang tadinya kita emosi, dia senyum, kemudian assalamualaikum, dijabat tangan kita, jadi marah atau enggak Pak? Biasanya enggak jadi apa? Marah. Kecuali kalau dia salam kita buang muka, dia salaman kita enggak mau nyalamin dia. Nah, ini
akan terus apa? Marah. Tapi kalau orang selalu senyum, masya Allah dia senyum, ini akan memberikan apa? Memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, supaya kita nggak gampang marah adalah kita nggak boleh pelit. Jangan apa? Pelit. Biasanya orang pelit itu gampang marah. Biasanya orang yang pelit itu gampang apa? Marah. Maka kita biasakan diri kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang baik, ya, orang yang suka berbagi, bukan orang yang bakhil. Coba kalau orang pelit, ya, spionnya lecet dikit aja, marah-marah nggak Pak? Marah-marah. Mobilnya baret dikit aja, itu marah-marah itu. Ya, nggak cukup marah di situ, dibawa kemana? Ke polisi. Karena misalkan nggak bisa ganti rugi, dibawa apa? Ke polisi. Padahal baretnya cuma dikit. Pernah saya waktu itu bawa santri jalan-jalan ya ketika masih di Jogja. Jalan-jalan, pas pulang sopir nabrak ya mobil, spion aja. Spion ya. Itu pun ternyata spionnya nggak rusak parah. Itu marah-marahnya luar biasa. Itu malam dari jam 12 sampai jam 2 apa mau subuh gitu. Sampai santri-santri keluarnya doain mumpung sepertiga apa? Malam yang terakhir. Ini orang perlu apa? Kita doakan keburukan. Ya marah-marah. Sampai polisi dari jauh datang. Ya akhirnya mau nggak mau kita harus keluarkan uang untuk apa? Ganti rugi. Yang sebenarnya kerusakannya itu tidak apa? Tidak seberapa. Tidak seberapa, cuma lecet sedikit. Tapi mungkin sudah kadung ya emosi, apalagi ngaku sebagai, ya kalau tidak salah dia ngaku sebagai istrinya tentara, ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka di antara hal yang bisa meredam emosi kita adalah kita nggak boleh menjadi orang yang bakhil, sehingga kalau ada apa-apa kita mudah untuk memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua yang dimaksud oleh Ibnu Rajab, jangan marah, adalah ketika kita marah kita berusaha untuk meredam emosi kita. Ya, jadi kalau kita marah kita berusaha untuk apa? Meredam emosi. Dengan cara apa? Yang pertama dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita kalau marah, orang itu ketika dia marah, setan sudah ada di hadapannya. Setan sudah siap untuk apa? Menggodanya. Sama orang ketika dia sedang syahwat, melihat apa? Seorang wanita, maka setan sudah ada di hadapannya. Imannya sudah mulai apa? Turun. Imannya sudah mulai lemah, sehingga sangat mudah untuk digoda oleh syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika ada laki-laki yang berdua-duaan dengan seorang wanita, maka yang ketiga adalah apa? Syaitan. Syaitan sudah ada di hadapannya kalau orang sudah syahwat, sehingga dia mudah untuk apa? Untuk digoda. Sama dengan orang yang ketika dia emosi, syaitan sudah apa? Ada di hadapannya, yang sangat mudah untuk apa? Menggoda dia untuk melampiaskan amarahnya. Maka dia segera untuk apa? Berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika ta'awudz masih juga marah, maka dia segera untuk ambil air wudhu. Kalau dia sempat, dia lagi marah, dia wudhu. Ya, karena disebutkan dalam hadis, innal ghadab minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Wa innasyaiton khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia segera berwudu. Kemudian yang ketiga adalah duduk. Kalau kita marah dalam kondisi berdiri, segera untuk apa? Duduk. Karena ketika kita berdiri itu, kita gampang untuk melakukan sesuatu. Ketika kita lagi marah, berdiri, kita gampang nampar orang di depan kita, nendang orang yang ada apa di hadapan kita. Tapi kalau kita duduk, kita kesusahan untuk mukul orang. Ya, duduk belum reda juga marah kita, tidur, ya. Atau berbaring. Ternyata berbaring kalau bisa kita tidur, ya. Jadi yang pertama duduk. Kalau berdiri kita duduk.
Duduk masih marah, baring. Kalau bisa kita pas lagi baring tidur, nah itu luar biasa, ya. Kalau kita lagi marah, kita berbaring kemudian kita tidur, maka itu apa? Jalan yang sangat bagus untuk menghilangkan emosi. Sebagaimana yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ali, ke rumah anaknya Fatimah, ya, ternyata Nabi enggak menemui Ali. Ditanya sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, anaknya ditanya, Fatimah, istrinya Ali, mana suamimu? Ya. Maka Fatimah mengatakan, tadi ya terjadi cekcok antara kami. Ya. Ini menunjukkan cekcok antara suami istri itu juga bukan aib. Ya. Biasa terjadi. Kemudian ya karena cekcok kami saling marah, akhirnya Ali tidak tidur siang di rumah, tidak qailulah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, cari di mana Ali kepada para sahabat. Aina huwa, di mana dia? Maka dilaporkan ternyata Ali sedang tertidur di Masjid Nabawi. Dilaporkan tidur di masjid, ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dan ternyata ridanya itu sudah lepas dari punggungnya Ali, sehingga punggungnya itu penuh dengan tanah. Dan Nabi mengatakan, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Ya, digelari Nabi Ali itu dengan Abu Turab. Turab artinya apa? Tanah, karena punggungnya penuh dengan apa? Penuh dengan tanah. Ya, ini merupakan cara yang sangat ampuh. Kalau kita sedang marah, kita duduk, kemudian berbaring, dan kalau bisa kita tidur. Kemudian yang keempat, diam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian itu marah, hendaknya diam. Ya, kalau lagi marah, diam. Karena berapa banyak terjadi perceraian antara suami dengan istri, itu gara-gara ketika suami marah dia berbicara. Sehingga ketika dia berbicara itu sebenarnya dia nggak pengen ngomong seperti itu, dia nggak pengen. Tapi karena dia lagi marah, emosi, kemudian dia bicara, ternyata ya omongan dia itu menyakiti perasaan istrinya. Akhirnya istrinya pergi dari rumah. Maka hendaknya seorang ketika dia marah, dia diam. Ya, kalau dia ngomong-ngomong, ini bisa banyak hal yang akan yang akan terjadi. Makanya disebutkan al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Awalnya dia marah-marah, ya. Akhirnya banyak orang yang terluka, apalagi istrinya sampai kabur dari rumah, baru ujung-ujungnya penyesalan. Ya. Maka kalau bisa seorang ketika dia marah, dia berusaha untuk diam, tidak berbicara. Karena orang lagi marah, ya itu dia lagi nggak stabil kondisinya. Oleh karenanya seorang hakim ketika dia sedang emosi, dia nggak boleh mengambil keputusan. Misalkan dia lagi dalam majelis, ya, ingin memutuskan perkara. Ternyata orang yang sedang diadili ini bikin bikin dia marah, bikin dia emosi, ya, atau jaksanya atau apanya bikin hakimnya marah. Maka hakim nggak boleh ngambil keputusan, nggak boleh dia bicara. Dia tunda sidangnya sampai dia marahnya reda. Karena kalau dia lagi marah kemudian memutuskan, itu bisa keputusannya itu menzolimi seseorang.